Ini kan sebetulnya kerja-kerja lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, artinya penyelenggara pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun di Kabupaten Badung. Komisi 1 DPRD Bali apresiasi ketegasan Gubernur Koster tegakkan aturan. Komisi 1 DPRD Provinsi Bali mengapresiasi langkah Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster yang secara tegas membongkar dan menertibkan bangunan ilegal di Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kabupaten Badung pada Senin 21 Juli 2025. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Bali Made Suparte saat ditemui di kantor Wisma Sabha kantor Gubernur Bali Senin 21 Juli 2025. Ini kalau terjadi peristiwa hari ini sangat disupport oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati Badung. Terbukti beliau bisa hadirkan di tempat itu karena terkait hal yang prinsip itu kan kita sekarang dalam konteks berbicara pariwisata Bali. Kalau kita bicara pariwisata Bali kan pemerintah daerah itu sudah dia membuat konsep, ada filosofi Nangun Seperti Loke Bali. Menurut Made Suparte tidak ada ruang untuk perlawanan hukum jika dasar penguasaan lahan sudah melanggar aturan. Pemerintah sudah menjalankan tugas dengan benar dan pelanggaran yang terjadi jelas-jelas berada di atas tanah negara tanpa izin resmi. Suparte yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini menegaskan penertiban 48 bangunan tanpa izin di Pantai Bingin merupakan hasil kerja bersama lembaga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten yang sejak awal telah mendapatkan dukungan dari DPRD Bali. Pihaknya juga mengapresiasi langkah tegas yang diambil Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo untuk mengatasi pelanggaran tata ruang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Suparte menegaskan kawasan Pantai Bingin adalah wilayah konservasi yang semestinya dijaga, bukan dieksploitasi secara serampangan. Penataan saat ini harus dijadikan contoh atau jurisprudensi untuk kebijakan serupa di daerah lain. Dia menegaskan perjuangan hukum tidak akan menghasilkan apa-apa jika dilakukan atas dasar posisi yang lemah, sehingga dia menyarankan semua pihak untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang baik, bukan justru memelihara konflik. Dari aspek ekonomi, bangunan-bangunan tanpa izin itu tidak memberikan kontribusi pajak kepada daerah. Pemerintah tidak memperoleh apa-apa dari usaha-usaha tersebut, padahal aktivitasnya berlangsung cukup lama. Ya, ada sepanjang Pantai Bingin, itu ada kurang lebih 48 tempat usaha, baik itu villa, restoran, homestay, restoran dan sebagainya kan. Itu sudah jelas-jelas sekali berada di titik rawan mitigasi bencana. Itulah salah satu prinsip kehadiran pemerintah dalam konteks untuk mengatur tata ruang biar tidak ada korban ke depan. Korbannya apa? Kalau ada kejadian membangun di titik tebing, kalau jatuh ambruk siapa yang bertanggung jawab? Korban banyak yang terluka, cedera, bahkan meninggal. Korban juga dari aspek ekonomi. Nggak ada pemasukan itu buat kita. Apa masukannya? Orang nggak ada izinnya. Gimana pajak-pajak restoran, pajak-pajak bangunan dan sebagainya? Nggak ada. Itu sudah terjadi cukup lama, kurang lebih 15 tahun di daerah itu. Nah, maka itu kita apresiasi langkah-langkah Bapak Gubernur Bali, langkah-langkah Bapak Bupati Badung, berserta penyelenggara pemerintahan, baik itu lembaga DPR-nya, ya maupun OPD-OPD yang lain. Terkait keberatan sejumlah warga dan pemilik usaha yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN serta menyoroti nasib para pekerja, Suparte menilai hal itu tidak serta-merta bisa menjadi alasan untuk membenarkan pelanggaran hukum. Lebih lanjut ditegaskan adanya dua bentuk tanggung jawab hukum dan sosial. Dari sisi hukum, pelanggaran sudah terjadi karena bangunan berdiri di atas tanah negara di kawasan yang dilarang dan tanpa izin. Dari sisi sosial, ia menyatakan seharusnya para pengusaha yang mempekerjakan pekerja juga memikirkan masa depan mereka sejak awal. Ya kita tidak ada disparitas, kita tidak ada tebang pilih, harus mengalami hal yang sama.
dibongkar juga, ditertibkan juga. Kan itu persoalannya itu. Maka itu sekarang ini dengan ada laporan masyarakat ketika itu, banyak laporan masyarakat ini. Masyarakat mendukung semua nih, kebanyakan masyarakat mendukung terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini. Ya, ada dumasnya. Kita lakukan rapat kerja berkali-kali. Kita kemudian setelah evaluasi dengan konsep-konsep yang terukur, maka lahirlah rekomendasi kan gitu. Terkait usulan sebagian warga untuk diberikan hak kelola atau waktu tambahan untuk mengelola kawasan, Suparta mengatakan hal itu bisa saja dipertimbangkan ke depan setelah proses penataan dilakukan. Namun keputusan tetap berada di tangan pemerintah daerah yang memiliki wewenang penuh atas tanah tersebut. Saya kira pemerintah Kabupaten Badung yang kita apresiasi Bapak Bupatinya itu welcome. Jangan dibalik-balik, udah ada, saya tadi baca udah ada, kita minta disetujui kan. Nah itu menyesatkan. Kabar Bali Hits mengabarkan.